Bab 1301, Menyelinap Masuk. Nama, Peternakan Tingkat Dewa Penulis, Lembut dalam Senjata Baja. Plus matikan mengatur ulang. Tidaklah realistis untuk mendapatkan informasi rinci dari pimpinan organisasi maut dari Bao Guijun. Setelah menganalisa pengakuan beberapa orang, Xia Ruofei menemukan masih ada artikel yang harus dilakukan, kuncinya ada di kota Basocho ini. Xia Ruofei mengetahui bahwa ketika Bao Guijun dan yang lainnya bergabung dengan organisasi tentara bayaran maut, mereka dikirim ke kamp pelatihan rahasia di kota Basocho untuk pelatihan sebelum menjadi tentara bayaran resmi. Aspek ini untuk mengembangkan kualitas taktis mereka. Di sisi lain, mereka juga mencuci otak calon tentara bayaran tersebut dan menjadikan mereka benar-benar loyal kepada kelompok tentara bayaran. Menjadi tuan rumah kamp pelatihan ini tentu saja merupakan tokoh penting dalam organisasi maut. Bao Guijun dan yang lainnya tidak memasuki organisasi tentara bayaran Met pada periode yang sama, tetapi Xia Ruofei menemukan bahwa orang yang bertanggung jawab atas kamp pelatihan rahasia kota Basuoko yang mereka sediakan adalah orang yang sama. Kode tersebut disebut rubah emas, meskipun nama aslinya tidak diketahui, tetapi jelas tidak termasuk dalam kelompok tentara bayaran. Ini juga satu-satunya tokoh tingkat tinggi dari grup tentara bayaran MOS yang pada dasarnya dapat dikonfirmasi oleh Bao Guijun dan yang lainnya. Xia Ruofei secara alami memilih rubah emas sebagai terobosan. Selama dia bisa menangkap rubah emas ini dengan hidup, dia dapat dengan mudah membuka mulutnya dengan cara Xia Ruofei, dan kemudian dia akan mengikuti tanaman merambat dan mendapatkan organisasi tingkat tinggi lainnya dari organisasi Mudi. Tentu saja, ada faktor lain yang mendorong Xia Ruofei memilih kamp pelatihan rahasia di Basocho. Artinya, menurut Bao Guijun dan lainnya, kamp pelatihan rahasia ini memiliki skala sekitar 100 orang sepanjang tahun. Para peserta pelatihan ini sedang dalam proses pelatihan. Banyak dari mereka akan mati, tetapi pendatang baru akan segera datang. Kamp pelatihan yang terdiri lebih dari 100 orang, dalam pandangan Xia Ruofei, hanyalah lebih dari 100 pekerja bebas. Mereka yang akan berpartisipasi dalam organisasi tentara bayaran Met, pada dasarnya sedikit yang merupakan orang baik, ada yang melakukan kejahatan di negaranya sendiri, ada yang merupakan geng yang tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan ada pula yang menyukai kehidupan haus darah ini. Singkatnya, jika orang-orang ini dilemparkan ke dalam ruang peta spiritual, Xia Ruofei tidak akan memiliki beban psikologis apapun. Xia Ruofei kini telah berubah menjadi penampilan Asia Tenggara yang berkulit gelap. Dia mengemudikan truk pickup dan segera meninggalkan kota Arure. Arure terletak di antara Ethiopia dan Sudan Selatan, di tengah celah antara kedua negara. Negara ini umumnya berbentuk sempit dari utara ke selatan. Saat ini, rute berkendara Xia Ruofei secara resmi menurun dari jalan sepanjang kota Arure di bagian utara negara bagian Arulei. Kota Basocho terletak di bagian tengah negara Arure. Tentu saja karena luas daratan negara ini yang cukup kecil, jarak kedua tempat tersebut sebenarnya 1 atau 200 km. Setelah meninggalkan kota Arure, jalan menjadi berlubang dan berdebu setelah ada mobil yang melaju. Ini juga merupakan pinggiran ibu kota. Diperkirakan kondisi jalan akan lebih buruk di wilayah pedesaan, dan rendahnya tingkat infrastruktur di Arule terlihat jelas. Xia Ruofei memegang kemudi dengan satu tangan dan terlihat sangat santai. Masih ada CD machine di dalam mobil. Xia Ruofei membukanya dan mendengarkannya. Dia tidak bisa mendengar lagu apa itu, tapi ritmenya sangat jelas dan memiliki ciri khas Afrika. Dengan tubuh yang bergelombang, tubuh Xia Ruofei juga bergoyang lembut mengikuti irama musik, dan tak lama kemudian bangunan di kedua sisi jalan semakin sedikit, dan area di luar kota Arure menjadi sunyi. Xia Ruofei mencari sambil mengemudi, dan segera menemukan semak kecil. Dia mengemudikan mobil ke dalam untuk menyembunyikannya. Kurang lebih setengah jam kemudian, saat mobil kembali dibuka semak-semak, sudah banyak perubahan stiker pada mobil tersebut, dan terdapat coretan-coretan kasar yang hampir menutupi warna bodi aslinya, dan plat nomornya juga cerdik, sedikit, tapi aku tidak bisa melihatnya tanpa melihatnya dengan cermat. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Xia Ruofei harus melepas plat nomornya dan membuangnya. Xia Ruofei bahkan menghapus nomor rangka dan nomor mesin. Bagi seorang praktisi, pekerjaan seperti ini bisa dilakukan dengan tangan. Tidak sulit. Kemudian, Xia Ruofei melaju ke arah kota Basocho.
Setelah beberapa kali perubahan penampilan, Xia Ruofei telah melakukan tugas utamanya menyembunyikan identitas. Bahkan jika mobil tersebut akhirnya ditemukan, akan membutuhkan banyak usaha untuk mengetahui asal-muasal mobil tersebut, dan bahkan jika ditelusuri kembali ke dealer mobil bekas, ia akan mendapatkan penampilan maksimal dari Xia Ruofei setelah menjadi seorang Asia Tenggara, bahkan sulit menemukan identitas musim panas, apalagi identitas sebenarnya dari Xia Ruofei. Ini juga merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh Xia Ruofei untuk memenangkan segalanya terlebih dahulu. Tidak lama setelah keluar dari kota Arure, langit sudah gelap, dan kondisi jalan sangat buruk, sehingga Xia Ruofei tidak bergerak cepat. Tentu saja, dia tidak terburu-buru, sambil mengemudikan mobil dengan mantap, lalu merencanakan tindakannya lagi di benaknya. Tujuan utama dari operasi ini tentu saja adalah rubah emas kepala kamp pelatihan rahasia di Basocho. Berdasarkan penangkapan langsung rubah emas, Xia Ruofei akan mempertimbangkan untuk memperluas hasil perang. Karena Anda ingin memusnahkan sisa kelompok tentara bayaran MUT, Anda harus membuka mulut, rubah emas terlebih dahulu, jika tidak maka akan membutuhkan banyak usaha. Organisasi MAUT bisa dikatakan sebagai kaisar di Arulei. Presiden Aruri yang luar biasa ada di depan organisasi MAUT. Jika tidak khawatir dengan pukulan dunia internasional, organisasi MAUT ingin melancarkan kudeta untuk menguasai Arule secara langsung, yang bisa dikatakan hanya soal usaha. Menurut Bao Guijun dan yang lainnya, kamp pelatihan rahasia di kota Basocho, pertahanannya sangat ketat, dan hampir tidak mungkin bagi kebanyakan orang untuk menyusup. Bagaimanapun, kelompok tentara bayaran MET adalah pejuang yang baik. Kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat dibandingkan pemerintahan Arule. Kamp pelatihan rahasia ini adalah kamp yang menyediakan tenaga hidup bagi kelompok tentara bayaran. Ini memiliki instruktur berpengalaman. Siswa yang kualitasnya sangat baik tentu saja sangat profesional dan teliti dalam bertahan. Xia Ruofei telah mengembangkan beberapa opsi berdasarkan deskripsi Bao Guijun dan lainnya. Tentu saja karena saya belum melihatnya langsung, saya hanya mendengarkan susu yaitu Bao Guijun dan lainnya. Xia Ruofei tidak memiliki pemahaman intuitif tentang medan dan kekuatan kamp pelatihan, sehingga skema ini relatif kasar. Pukul 10 malam, tampilan navigasi sudah sampai di pinggiran Basocho. Xia Ruofei menyembunyikan mobilnya di hutan yang telah dipilih sebelumnya untuk disembunyikan. Karena menurut uraian Bao Guijun dan lainnya, kamp pelatihan akan mengeluarkan peluit keliling ke pinggiran kota pada malam hari. Jika terlalu dekat dengan kota Basocho akan dengan mudah membuat pihak lain waspada. Setelah Xia Ruofei menghentikan mobilnya, dia mengenakan gaun hitam dan menyelipkannya ke tepi hutan, lalu melepaskan kekuatan mentalnya untuk melihat ke depan. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan mentalnya tinggi, dan dalam hal ini cukup mudah digunakan, apalagi jika berhadapan dengan orang biasa, setara dengan membawa radar peringatan dini presisi tinggi yang dapat dinyalakan kapan saja. Di bawah inspirasi kekuatan mental, Xia Ruofei sepenuhnya menyadari situasi di sekitarnya. Ia tak segan-segan bergerak menuju kota Basocho di tengah malam. Di kota kecil di depan, cahayanya terlihat samar-samar. Ketika Xia Ruofei menyentuh tepi kota, dia tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya melintas ke rumput di pinggir jalan. Kekuatan mentalnya merasakan bahwa dua orang bersenjata sedang berpatroli sekitar pukul 12. Meskipun tidak ada kultivasi, Xia Ruofei juga sangat bagus dalam pertarungan individu. Setelah menemukan peluit bergerak pihak lain, dia segera menjelajahi rerumputan di balik malam, dan perlahan mendekati kedua penjaga itu. Pada saat yang sama, dia tanpa henti melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki situasi di sekitar peluit bergerak dan mencegah peluit silang lainnya. Mungkin karena ini hanya pinggiran kota, jadi pertahanannya tidak seketat itu. Dalam jarak 200 meter dari area sekitarnya, pihak lain hanya mengatur dua peluit keliling tersebut. Apalagi kedua peluit keliling tersebut jelas tidak memiliki kewaspadaan yang terlalu tinggi. Mereka dengan santai membawa senjata, dan moncongnya miring ke bawah, sambil berjalan dan berbisik. Diperkirakan para pengelola kamp pelatihan tidak dapat memikirkannya. Di negara Arure, ada orang yang berani menyentuh pedalaman dan menyerang kamp pelatihan yang diselenggarakan oleh Mudi. Kedua aktivitas peluit keliling tersebut tidak terlalu besar, dan mereka berpatroli di daerah di ujung utara kota.
Malam ini, awan lebih tebal, bulan tertutup, jarak pandang sangat rendah, dan keterampilan Xia Ruofei saat ini tidak disengaja. Kedua penjaga itu tidak memiliki kesadaran sama sekali, dan dia sudah menyentuh keduanya. Ini adalah dua orang kulit hitam. Mereka mengobrol dan berjalan maju. Saat mereka berhenti dan bersiap untuk kembali ke pemeriksaan, bayangan hitam tiba-tiba melompat dari rumput dan bergegas menuju mereka. Keduanya hanya merasakan ada hembusan angin di belakang mereka. Sebelum mereka kembali, Xia Ruofei memiliki dua tangan yang bersih dan dua pisau yang secara akurat menyayat arteri karotis keduanya. Kedua penjaga itu tidak berteriak, dan tubuhnya sudah lunak. Xia Ruofei bersiap, memegangnya dengan satu tangan dan kemudian menyeretnya ke rumput di sebelahnya. Kekuatan Xia Ruofei terkontrol dengan baik. Kedua lelaki itu hanya mengejutkan masa lalu dan tidak dalam bahaya. Dia dengan terampil menjebak kedua orang kulit hitam itu ke dalam kalajengking, dan kemudian langsung memeriksa mereka dengan kekuatan mental, memastikan bahwa mereka tidak membawa obat-obatan yang sangat beracun. Tampaknya hanya tentara bayaran yang dikirim untuk menjalankan misi yang akan menjadi persiapan terburuk. Orang-orang ini belum menjadi tentara bayaran yang memenuhi syarat, tetapi hanya para pelajar. Xia Ruofei dengan lembut menembak salah satu orang, dan pria itu tiba-tiba membuka matanya sambil menghela nafas. Xia Ruofei juga tidak berbicara omong kosong, secara langsung menutupi masa lalu dengan kekuatan spiritual yang besar. Ia sudah familiar dengan teknik hipnosis mental. Siswa tentara bayaran kulit hitam belum merasakan kengerian di matanya, dan dia sudah jatuh ke dalam kondisi lumpuh. Masuk. Xia Ruofei bertanya dengan lemah dalam bahasa Inggris, sebutkan namamu. Yang mengejutkan Xia Ruofei adalah siswa tentara bayaran kulit hitam itu menunjukkan sedikit kebingungan di wajahnya dan tidak menjawab pertanyaannya. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Apakah hipnosis tidak berhasil? Dia dengan cepat menyangkal tebakannya karena keadaan siswa tentara bayaran kulit hitam itu jelas-jelas hilang dalam kebingungan dan hanya menjawab pertanyaan itu secara naluriah. Dan jika hipnosis tidak berhasil, sekarang siswa tentara bayaran kulit hitam itu pasti sudah meminta bantuan. Xia Ruofei dengan hati-hati memikirkannya, tapi dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia sudah menebak alasan mengapa siswa tentara bayaran kulit hitam ini tidak mengerti bahasa Inggris. Saya tidak mengerti apa yang Anda tanyakan, tentu saja dia tidak punya jawaban. Xia Ruofei sedikit dimanjakan, secara langsung meningkatkan penindasan kekuatan mental, dan siswa tentara bayaran kulit hitam itu tiba-tiba pingsan. Kemudian dia membangunkan orang lain dan menggunakan hipnosis mental. Bisakah kamu mengerti bahasa Inggris? Petik 2 petik 2. Siswa tentara bayaran kulit hitam ini juga bertatap muka. Xia Ruofei sedikit tercengang. Ini adalah situasi yang tidak terduga. Dan dia tidak bisa menempatkan kedua orang kulit hitam itu keluar angkasa. Di satu sisi, dia perlu bertanya tentang situasi pertahanan di kota. Di sisi lain, dia tidak tahu kapan penjaga akan berpindah pos, kalau dia pergi. Di sini pergantian staf tidak dapat menemukan dua orang pada shift sebelumnya, seluruh kamp pelatihan akan segera waspada. Ketika Xia Ruofei ingin menyelinap ke dalamnya tanpa menyadarinya, itu tidak mungkin. Ini bukan pilihan terakhir, Xia Ruofei tentu tidak ingin menyerbu. Xia Ruofei menuruti keinginannya untuk waktu yang lama dan memikirkan cara. Di ruang peta spiritual, di ruang papan bergerak yang dikelilingi oleh sangkar luar angkasa, Bao Guijun dan yang lainnya mengakhiri kerja keras seharian, dan mereka semua beristirahat di tempat tidur. Saat itu, sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Siapa yang kamu mengerti bahasa Arure? Entah itu orang yang sedang berbaring di tempat tidur mengobrol atau orang yang sudah memasuki mimpi. Setelah mendengarkan suara ini, mereka semua duduk dari tempat tidur, karena mereka mendengar ini adalah suara Xia Ruofei. Bao Guijun dan yang lainnya dengan cepat melihat sekeliling. Saat ini, suara Xia Ruofei berdering lagi, jangan mencarinya, kamu tidak dapat melihatku, jawab pertanyaanku. Bao Guijun berkata dengan cepat, Guru, saya telah tinggal di Arule selama 2 tahun. Meskipun saya tidak terlalu mahir dalam bahasa lokal, pertukaran umum tidak menjadi masalah. Huang Rujue, seorang Lu Songren, juga dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, laporkan Master, saya juga tahu beberapa Arules.
Sangat bagus. Suara Xia Ruofei terdengar. Saya membutuhkan seorang penerjemah. Jika misinya selesai dengan baik, hadiahi sebungkus rokok. Tuan, saya pergi. Saya bisa, Tuan, lepaskan saya. Bao Guijun dan Huang Rujue buru-buru mengatakan bahwa mereka tidak akan memandang kedua orang itu dengan mata iri. Beberapa dari mereka banyak yang kecanduan rokok, namun dalam ruang spiritual ini, rokok adalah barang mewah. Menurut keadaan mereka saat ini, poin yang bisa berfungsi selama beberapa hari cukup untuk mengganti sebungkus rokok. Sebelum masalah kelangsungan hidup terpecahkan, tidak mungkin menukar poin berharga dengannya. Sekarang, jika Anda melakukan sedikit pekerjaan penerjemahan, Anda bisa mendapatkan sebungkus rokok. Di mana Anda dapat menemukan hal bagus ini? Faktanya, Xia Ruofei hanya memiliki ide untuk mencobanya, karena dia tidak tahu apakah kedua orang kulit hitam ini adalah penduduk lokal Arulei. Jika hanya orang lokal, yang terbaik adalah mendapatkan informasi langsung, jika tidak dia juga tidak rugi. Masalah besarnya adalah orang-orang yang menunggu pergantian penjaga di sini datang dan menyelesaikannya bersama. Kesabaran Xia Ruofei sangat baik. Ketika dia berpikir sedikit, dia berkata, tidak perlu berkelahi, Bao Guijun yang lebih dulu. Setelah dia selesai, dia menggerakkan pikirannya dan langsung memindahkan Bao Guijun keluar dari ruang peta spiritual. Bao Guijun hanya merasakan angin puyuh, lalu tiba-tiba menemukan dirinya berada di ruang papan aktivitas, dan sekitarnya sangat gelap. Untuk mengetahui bahwa tidak ada siang dan malam di ruang peta spiritual, mereka belum melihat kegelapan sejak mereka dihantam ke dalam ruang peta spiritual. Bahkan saat tidur, bagian luarnya sangat terang, jadi Bao Guijun tiba-tiba ada yang tidak cocok. Namun, ia segera menyadari bahwa ia sangat akrab dengan lingkungan dan masuk ke organisasi maut. Ia sudah lama dilatih di pemusatan latihan di Baskoko, dan lingkungan sekitarnya bisa dikatakan tak terlupakan. Jangan kaget, suara samar Xia Ruofei terdengar di belakangnya. Cepat dan mulai bekerja. Bao Guijun tersentak ke belakang dan berkata bahwa Xia Ruofei berdiri di belakangnya. Dia dengan cepat dan penuh hormat berteriak, Tuan. Saat ini, Bao Guijun sedang menyayat hati. Faktanya, saat ini di ruang spiritual, mereka samar-samar merasa bahwa tempat mereka terisolasi dari dunia luar, meskipun ada lingkungan yang lebih indah, terlihat seperti dunia luar. Tak ada bedanya, meski lautan tak berujung, namun tetap bisa terasa sedikit berbeda dengan dunia luar, misalnya tidak ada siang dan malam. Faktanya, aturan konstruksi ruang peta spiritual harus berbeda dengan dunia luar. Ini adalah ruang kecil yang diciptakan dengan tangan, dan dunia luar adalah karya ajaib dari aturan langit dan bumi. Hanya saja Bao Guijun adalah orang biasa. Ada beberapa perasaan dalam kehidupan jangka panjang, tetapi tidak mungkin untuk memahami perasaan halus ini dan mengungkapkannya secara akurat. Pengalaman malam ini pun membuat Bao Guijun semakin menegaskan hal tersebut. Saya ditangkap di kota Sanshan, Tiongkok. Saya pergi ke tempat yang sama di Taoyuan Wonderland, dan begitu saya pindah lagi, saya telah mencapai benua Afrika yang jauhnya ribuan mil. Faktanya, jika Bao Guijun berteriak dengan keras, pasti akan menyebabkan pos penjagaan lain menjadi waspada, tapi dia tidak memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Karena dia telah mengkhianati organisasi maut, jika dia kembali ke organisasi tersebut, dia akan dihukum berat dengan hukuman yang tak terhitung jumlahnya daripada kematian. Pikirkan tentang jenis gemetar yang akan terjadi, dan cara ajaib yang telah ditunjukkan Xia Ruofei di luar kategori fana, Bao Guijun tidak bisa melahirkan hati yang memberontak. Xia Ruofei menunjuk kedua orang kulit hitam yang pingsan di lantai dan berkata, saya akan membangunkan salah satu dari mereka, dan kemudian Anda akan membantu saya dengan pengakuan. Bao Guijun hanya memperhatikan dua orang berkulit hitam yang bersandar di pohon, karena jarak pandang tidak terlalu tinggi malam ini. Kedua orang itu berwarna gelap dan tidak mudah menemukan mereka tanpa melihat lebih dekat. Bao Guijun melihat lebih dekat dan menangis dengan takjub padu. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu kenal kedua orang ini? Bao Guijun menunjuk ke penjaga hitam di sebelah kiri dan berkata, ini yang saya tahu, dia adalah Padu, penjaga kamp pelatihan, dan yang lainnya harusnya adalah siswa. Kami sedang bertugas di luar, dan juga seorang penjaga dengan amurid dari. Bisakah kamu berkomunikasi? Xia Ruofei bertanya. Ya,
Padu adalah penduduk lokal Arule, mereka bisa berbicara dalam bahasa ibu. Bao Guijun berkata tanpa ragu-ragu. Itu hebat, kata Xia Ruofei. Kemudian dia menepuk kepala Padua dengan lembut, dan Paduton terbangun. Tentu saja, tanpa menunggu dia bereaksi, kekuatan mental agung Xia Ruofei sekali lagi menghantam masa lalu, dan dia tiba-tiba jatuh ke dalam kondisi lumpuh. Memulai, Xia Ruofei berkata dengan lemah, tanyakan dulu namanya. Bao Guijun dengan cepat mengajukan pertanyaan dalam bahasa aslinya, dan juga memandang Padu dengan rasa ingin tahu. Keadaan Padu sudah tidak asing lagi baginya. Saat itu, beberapa dari mereka menyaksikan rekan satu timnya diinterogasi oleh Xia Ruofei. Setelah Bao Guijun dan yang lainnya, mereka juga berspekulasi bahwa ini seharusnya merupakan teknik hipnosis tingkat tinggi, tepat setelah hipnosis. Apakah efektif mengubah seseorang untuk mengajukan pertanyaan? Bao Guijun dengan cepat mendapatkan jawabannya. Setelah mendengarkan permasalahan Bao Guijun, Padu tak segan-segan mengucapkan banyak suku kata yang aneh. Xia Ruofei memandang Bao Guijun. Bao Guijun berkata dengan sedikit licik, "Guru, nama orang-orang di sini sangat panjang, dan pengucapannya sangat aneh. Kami memanggilnya Padu saat itu." Xia Ruofei mengangguk. Daka, Cina spiritual, yang dia temui di bandara Ethiopia, namanya juga buruk. Saya ingin datang ke Bao Guijun tidak boleh berani berbohong. Xia Ruofei berkata dengan lemah, lanjutkan bertanya. Kemudian Bao Guijun bertugas sebagai penerjemah untuk Xia Ruofei dan terus bertanya pada Padu. Dalam keadaan terhipnotis ini, Padu sama sekali tidak tahu apa-apa dan tidak akan pernah keberatan. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei menanyakan semua pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Kemudian dia membangunkan pria kulit hitam lainnya dan menyelesaikan pemeriksaan silang dengan cara yang sama. Xia Ruofei secara umum puas dengan informasi yang diterimanya. Dia mengangguk dan berkata, lumayan, tas tua, kuharap kamu tidak berbohong padaku. Tuan, saya berjanji itu harus diterjemahkan kata demi kata, meskipun saya meminjam sedikit keberanian, saya tidak berani berbohong kepada Anda. Bao Guijun berkata cepat. Xia Ruofei mengangguk sedikit dan berkata, kamu harus kembali istirahat dulu. Setelah kamu kembali, apa yang harus kamu katakan dan apa yang tidak boleh kamu katakan, kamu harus mengukurnya. Setelah itu, pikiran tergerak dan Bao Guijun langsung ditangkap kembali ke angkasa. Bao Guijun merasakan perubahan yang familiar, dan kemudian dia mendapati dirinya kembali ke ruang papan aktivitas. Qian Guiyu dan yang lainnya menatapnya dengan mata terbelalak. Bao Guijun melihat sekeliling dan bertanya dengan heran, bagaimana dengan Huang Ruju? Gan Guiyu berkata, Bao Sang, tiba-tiba menghilang di dalam kamar, dan kemudian muncul di sini tanpa peringatan, hampir di saat yang sama, Huang Sang hilang. Park Tae Huan dari negara tongkat mau tak mau bertanya, Saudara Guijun, dari mana saja kamu? Ketika Bao Guijun memikirkan peringatan terakhir Xia Ruofei, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan cepat, Pak Taizen, bisakah urusan tuannya ditanyakan dengan santai? Wajah Park Tae Hesuan sedikit berubah dan buru-buru berkata, aku tersesat. Di ruang papan kegiatan, meskipun semua orang penasaran di dalam hati, mereka tidak akan berani bertanya apa yang terjadi ketika Bao Guijun menghilang begitu saja. Tentu saja, mereka tidak merasa mengantuk, dan mereka menunggu Huang Rujue muncul. Huang Rujue secara alami dibawa keluar oleh Xia Ruofei. Meski merasa Bao Guijun tidak berani bermain trik, namun ia berhati-hati, ia tetap membawa Huang Ruju yang juga paham dialek Arulei ke dunia luar, membiarkan Huang Rujue melakukan pekerjaan penerjemahan, dan menanyakan pertanyaan sebelumnya, lagi. Huang Rujue dan Bao Guijun pasti mengira akan ada tugas sementara malam ini, jadi tidak mungkin diselesaikan terlebih dahulu. Jawaban atas dua pertanyaan tersebut dikonfirmasi oleh kedua belah pihak, dan diketahui apakah Bao Guijun telah mempermainkannya. Hasil akhirnya jawaban Huang Rujue hampir sama dengan yang diberikan oleh Bao Guijun. Beberapa ungkapannya sedikit berbeda, dan itu hanya pertanyaan terjemahan, tetapi makna keseluruhannya hampir sama. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang berbohong. Xia Ruofei mengangguk sangat puas, dan juga memperingatkan Huang Rujue, lalu memasukkannya ke dalam ruangan. Ruang lingkungan pegunungan dan laut, di dalam ruang papan kegiatan.
Bao Guijun hanya memikirkannya sedikit, dan dia mengerti maksud Xia Ruofei. Untungnya, dia tidak melakukan trik apapun sekarang, jadi dia tidak akan bersalah sama sekali. Setelah beberapa saat, Huang Rujue muncul di ruang dewan bergerak karena kehabisan udara. Kemudian, suara Xia Ruofei terdengar di angkasa. Xia King, Bao Guijun dan Huang Rujue tampil bagus, masing-masing menghadiahkan sebungkus rokok. Xia King adalah peti mati. Dia tidak perlu istirahat. Setelah Bao Guijun dan yang lainnya dikirim ke kandang luar angkasa, dia kembali ke kamp kerja paksa. Setelah mendengar suara Xia Ruofei, Xia King segera meletakkan jari tengahnya dan berkata, "Ya, Tuan." Setelah beberapa saat, 2 bungkus rokok terbang langsung dari jendela ruang dewan bergerak, dan sampai ke Bao Guijun dan Huang Rujue, tergantung di depan mereka. Bao Guijun dan Huang Rujue mengambil rokok di tangan mereka dan berteriak, "Terima kasih, Guru." "Terima kasih, Xia King." Qian Guiyu dan yang lainnya sangat iri melihat Bao Guijun dan Huang Rujue, terutama bartender yang juga akrab dengan beberapa dialek Arulei, dan dia cukup menyesal. Dia tahu bahwa mendapatkan hadiah akan sangat mudah. Harus menjadi orang pertama yang berdiri. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan. Xia Ruofei secara alami mengabaikan pikiran semua orang di luar angkasa. Dia mengangkat tangannya dan melihat arloji, lalu langsung membawa Padu dan pria kulit hitam lainnya keluar angkasa. Ketika saya bertanya tentang pengakuan tersebut, Xia Ruofei secara khusus menyebutkan suatu masalah, yaitu apakah mereka memiliki nyawa manusia di tangan mereka, apakah mereka membunuh orang yang tidak bersalah atau tindakan pembunuhan lainnya. Jawabannya tentu saja ya, terutama para penjaga kamp pelatihan Padu. Di kota Basocho selama bertahun-tahun, sudah ada beberapa nyawa di tangannya. Suatu kali, bahkan karena uang seorang siswa, dia diam-diam menemukan kesempatan untuk membunuh siswa tersebut. Pria kulit hitam lainnya juga menanggung nyawanya. Dia juga seorang aruri lokal. Karena dia membunuh orang maka dia datang ke sini untuk menjadi tentara bayaran. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak memiliki beban psikologis sama sekali, dan langsung menempatkan 2 orang ke dalam ruang tersebut. Xia Ruofei secara khusus menggambarkan kandang luar angkasa yang digunakan untuk menampung tenaga kerja bebas yang ditangkap dalam operasi tersebut. Dengan cara ini, Padu dan siswa kulit hitam lainnya menjadi 2 penghuni pertama dari kandang luar angkasa ini. Setelah menerima 2 orang kulit hitam, Xia Ruofei tidak buru-buru terus menyelinap ke kota. Menurut pengakuan yang baru didapat, Xia Ruofei mengetahui bahwa pergantian waktu mereka adalah jam 12 malam, kemudian ada shift 4 jam, dan seseorang akan datang dan menggantinya pada jam 4 pagi. Xia Ruofei memutuskan untuk menunggu seragam untuk mengirim penjaga berikutnya, dan kemudian mulai menyelinap ke dalam aksi. Karena pada jam 2 atau 3 pagi, saat paling mengantuk, kewaspadaan akan menjadi sangat rendah, sehingga tingkat keberhasilan tindakan tentu saja lebih tinggi. Kesabaran Xia Ruofei sangat baik. Dia duduk tanpa ragu-ragu, bersembunyi di balik bayangan pohon besar, mengangkat tangannya dari waktu ke waktu untuk melihat arloji, dan kekuatan mentalnya akan hilang setelah beberapa saat. Sebentar lagi angkanya akan mendekati 0. Untuk mencegah kebocoran target, kekuatan mental Xia Ruofei mulai melakukan penyelidikan tanpa gangguan. Setelah beberapa saat, 2 sosok dengan senapan panjang muncul dalam lingkup eksplorasi kekuatan mental Xia Ruofei, dan semakin dekat ke sisi ini, tampaknya datang untuk berpindah pos. Semangat Xia Ruofei bangkit dari tanah, dan dia dengan mudah menepuk-nepuk tanah di celananya, lalu menurunkan tubuhnya dan menatap 2 mangsa di rumput. Pendengarannya melebihi orang biasa, sehingga ketika mereka masih jauh, dia mendengar suara obrolan 2 orang. Kali ini mereka menggunakan bahasa Inggris. "Kenapa kamu tidak melihat Padu? Kami di sini untuk area acara malam ini. Diperkirakan sedang berpatroli di depan. Ayo kita ke sana dan lihat. Anak ini tidak boleh keluar dari pekerjaan bersama para siswa, kembali tidur." Kedua pria itu tidak sadar dan berbisik saat mereka berjalan menuju Xia Ruofei. Xia Ruofei juga diam-diam menahan napas, dan ketika kedua pria itu berjalan melewati tempat yang tidak terlihat dari sisi mereka, dia tiba-tiba melompat keluar dari rumput. Masih ada 2 pisau tangan yang bersih dan rapi, kedua penjaga itu tidak berteriak, mereka sudah jatuh dengan lembut ke tanah.
Xia Ruofei membawa mereka ke pinggir jalan dengan satu tangan, dan kemudian dia terbiasa dengan pengakuannya. Kali ini, kedua orang itu tahu bahasa Inggris, Xia Ruofei tidak memerlukan bantuan terjemahan, dan bisa langsung bertanya. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei menanyakan kata-kata itu, dan pikirannya sedikit tergerak, dan keduanya dibawa ke luar angkasa, dan dua saudara lelaki berkulit hitam di depan berada di sangkar luar angkasa yang sama. Setelah Xia Ruofei berhasil, dia segera bergerak sepanjang jalan menuju barat laut. Sekarang semua titik di sekitar kota seharusnya sudah diubah, dan Xia Ruofei harus mulai membersihkannya. Di malam yang sunyi, sosok Xia Ruofei seperti hantu. Butuh waktu sekitar 1 jam atau lebih untuk menaklukkan lusinan penjaga di luar kota Basocho. Setiap kali dia menangkapnya, dia akan meminta pengakuan terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa bahasa Inggris, dia akan membiarkan Bao Guijun dan Huang Ruju membantu terjemahannya. Jika Anda tidak bisa berbahasa Inggris atau Arulei, maka Anda akan menerima ruang secara langsung. Kemungkinan untuk bersumpah dapat diabaikan. Di malam yang sunyi, sosok Xia Ruofei seperti hantu. Butuh waktu sekitar 1 jam atau lebih untuk menaklukkan lusinan penjaga di luar kota Basocho. Setiap kali dia menangkapnya, dia akan meminta pengakuan terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa bahasa Inggris, dia akan membiarkan Bao Guijun dan Huang Ruju membantu terjemahannya. Jika Anda tidak bisa berbahasa Inggris atau Arulei, maka Anda akan menerima ruang secara langsung. Kemungkinan untuk bersumpah dapat diabaikan. Di malam yang sunyi, sosok Xia Ruofei seperti hantu. Butuh waktu sekitar 1 jam atau lebih untuk menaklukkan lusinan penjaga di luar kota Basocho. Setiap kali dia menangkapnya, dia akan meminta pengakuan terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa bahasa Inggris, dia akan membiarkan Bao Guijun dan Huang Ruju membantu terjemahannya. Jika Anda tidak bisa berbahasa Inggris atau Arulei, maka Anda akan menerima ruang secara langsung. Kemungkinan untuk bersumpah dapat diabaikan. Setelah beberapa saat, garis besar kam di malam hari muncul di depan Xia Ruofei. Kam tersebut konon merupakan kam pelatihan rahasia, namun nyatanya sama sekali tidak sederhana, menempati hampir separuh tanah Basocho. Tembok tinggi, kawat berduri berlistrik, lampu sorot yang menerangi malam, menara yang menjulang tinggi. Segala sesuatu di sini tanpa malu-malu menunjukkan bahwa ini adalah benteng militer yang dijaga ketat. Xia Ruofei sangat tenang saat ini. Sejujurnya, tindakan ini tidak sulit baginya untuk mencapai level ini, namun ia tetap mempertahankan kebiasaan berhati-hati. Singa juga bekerja keras dengan kelinci. Xia Ruofei diam-diam menyentuh tepi kam pelatihan maut. Dia menyembunyikan tubuhnya dalam bayang-bayang dan melepaskan kekuatan mentalnya untuk melakukan penyelidikan. Menurut pengakuan narapidana seperti Padu, pertahanan kam pelatihan maut sangat ketat. Tidak hanya terdapat tembok tinggi dengan kawat berduri bermuatan, tetapi juga banyak kamera inframerah yang dipasang di sekitarnya. Kam pelatihan memiliki patroli penjaga selama 4 jam. Ditambah dengan ketinggian 10 menara, hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk ingin menyentuh kam pelatihan tanpa menyadarinya. Tentu saja, bagi Xia Ruofei, ini hanya sedikit merepotkan, dan dia tidak bingung dengan tindakan defensif ini. Hasil penyelidikan mental dengan cepat membentuk struktur 3 dimensi dalam pikiran Xia Ruofei, dan setiap kamera yang dimilikinya. Xia Ruofei terus menggunakan penyelidikan mental dengan sabar, dan diam-diam mencatat hukum aktivitas peluit seluler. Dia menghitungnya beberapa kali di dalam hatinya. Ketika mentalitasnya mendeteksi bahwa regu patroli di sisi tembok baru saja lewat, dia diam-diam berkata, inilah waktunya. Xia Ruofei tidak ragu-ragu untuk berjinjit, bentuk tubuhnya keluar, dan sekejap mata sudah sampai ke dinding kam pelatihan. Lokasi yang dia cari juga sangat khusus. Hanya ada titik buta kamera kecil, dan menara pengawas terdekat berjarak sekitar 20 meter darinya. Di bawah bayang-bayang bayangan pohon, selama dia cukup cepat, lihatlah menaranya. Penjaga itu tidak mudah ditemukan. Apalagi pada jam 2 pagi, ini adalah waktu tersulit bagi masyarakat, dan kam pelatihan maut sangat sengit. Secara umum, hanya sedikit orang yang berani menimbulkan masalah, sehingga hampir tidak mungkin bagi penjaga untuk menjaga kewaspadaan tinggi setiap saat. Jangan khawatir tentang hal itu. Bahkan, Xia Ruofei memperkirakan para penjaga di menara tersebut dinilai sangat berdedikasi selama mereka tidak tidur.
Dia berhenti di bawah tembok dan arwahnya menyapu ke menara terdekat. Benar saja, penjaga itu dengan malas membawa pistol dan melihat bisnis itu dari waktu ke waktu. Sekarang penjaga itu hanya berbalik dan menghadap ke arah ini. Xia Ruofei tidak lagi ragu-ragu, dan jari-jari kakinya dengan lembut menyentuh seluruh orang. Ketika liftnya perlahan-lahan habis, dia dengan lembut mengklik dinding, dan sosoknya tiba-tiba naik sedikit lebih tinggi. Saat berikutnya, tangan Xia Ruofei meraih tepi dinding. Tangannya sedikit lebih keras, dan tubuhnya dengan ringan bergerak melewati pagar dengan sandal jepit dan langsung jatuh ke dalam bayangan gelap di sisi lain dinding. Setelah Xia Ruofei mendarat, dia berbalik ke depan dan berguling ke depan. Seolah-olah musang itu ringan dan ringan, dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dia dengan mudah melarikan diri ke dalam bayangan di bawah dinding. Dari saat dia memasang penutup hingga mendarat dengan mudah di atas dinding, seluruh proses hanya memakan waktu 2 atau 3 detik. Setelah memasuki bagian dalam kamp pelatihan maut, Xia Ruofei dengan cepat menyelidikinya dengan kekuatan mentalnya dan dengan cepat mengunci gedung 3 lantai. Gedung 3 lantai ini terletak di sisi barat kamp pelatihan. Menurut pengakuan Padu DKK, itu adalah puncak kamp pelatihan dan tempat para instruktur bekerja dan tinggal. Kepala kamp pelatihan, pria bernama Rubah Emas kemungkinan besar juga ada di gedung kecil ini. Selain deretan bungalow satu lantai sebagai asrama mahasiswa, terdapat beberapa bangunan di seluruh kamp pelatihan. Gedung 3 lantai ini terletak di tengah-tengah gedung tersebut, sangat luas dari asrama. Tempat latihan taktis. Ada berbagai medan rintangan yang diatur secara manual di tempat latihan taktis. Ada juga bangunan 4 lantai. Bangunannya terlihat tua, apalagi temboknya sangat belang-belang. Ini dirancang khusus bagi peserta pelatihan untuk menggunakan keterampilan memanjat. Tidak ada seorang pun yang tinggal di dalam. Jika Xia Ruofei ingin mencapai gedung 3 lantai, dia harus melewati tempat latihan taktis. Ini adalah area terbuka yang luas, dan lampu sorot di menara akan menyala dari waktu ke waktu. Tidak mudah untuk melewatinya. Untungnya, tempat latihan taktis bukanlah taman bermain biasa. Ada banyak rintangan yang dipasang di sini, dan banyak tempat telah ditanami rumput untuk mensimulasikan lingkungan medan perang, yang juga dapat menghalangi garis pandang. Xia Ruofei terus-menerus menggunakan kekuatan mental untuk menyapu tempat latihan taktis ini, sambil secara diam-diam menghitung hukum lampu sorot di beberapa menara. Untuk waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian keluar dari bayangan di bawah dinding. Dia melemparkan dirinya ke dalam lubang satu orang di tempat latihan dengan kecepatan kilat. Kemudian sosoknya muncul di tempat latihan, dan terkadang dia menggunakan putaran latihan untuk menghalangi kucing itu maju, dan terkadang melompat ke rumput, dan dia juga menggunakan scrolling untuk menghindari penerangan lampu sorot. Setelah beberapa saat, sosoknya muncul di sisi lain tempat latihan. Kekuatan mental Xia Ruofei selalu berada dalam kondisi yang berbeda, terus-menerus memantau situasi di sekitarnya. Saat dia baru saja melintasi tempat latihan taktis, tim peluit keliling juga datang dari jauh. Ketika tim patroli hendak berbalik, Xia Ruofei telah menemukan keberadaan mereka melalui eksplorasi spiritual. Dia mempercepat untuk bergerak maju tanpa berpikir, hanya bersembunyi dari sisi gedung sebelum patroli berbalik. Hal berikutnya sederhana, ada beberapa bangunan di sini, dan cahaya bulan malam ini kurang bagus. Jarak pandangnya cukup rendah. Dia menggunakan lampu jalan dan bayangan bangunan. Setelah beberapa saat, dia menyentuh bagian belakang gedung berlantai 3 itu dengan tenang. Xia Ruofei menemukan hanya ada jendela aluminium setengah terbuka. Dia dengan lembut mendorong jendela hingga terbuka dan memegang ambang jendela dengan tangannya. Mayatnya telah melompat ke dalam gedung berlantai 3. Sebelum masuk, dia menjelajahinya dengan kekuatan spiritual. Itu harus menjadi asrama instruktur. Tempat yang dia masuki adalah ruang tamu umum. Terdapat sebuah ruangan di sisi kiri dan kanan ruang tamu. Setiap kamar memiliki orang yang berbaring di tempat tidur. Xia Ruofei tidak mengganggu orang di asrama instruktur. Tujuan utama yang dia cari adalah Rubah Emas kepala kamp pelatihan. Menurut uraian Padu DKK, Jinhu akan menghabiskan sebagian besar waktunya di lantai 3 gedung kecil ini, yang luasnya sekitar setengah lantai, yang merupakan kantor dan tempat peristirahatan Golden Fox. Xia Ruofei dengan hati-hati menghindari kamera saat dalam perjalanan, sambil diam-diam berlari ke atas.
Dia nyaris tidak tinggal, hanya menemukan penjaga di pintu masuk lantai 3, yang langsung berhenti dan membanting, lalu melemparkannya ke dalam sangkar luar angkasa peta spiritual. Xia Ruofei menyiapkan sangkar luar angkasa yang besar terlebih dahulu, dan menggunakan sangkar ini untuk menutup orang biasa dapat dikatakan sangat mudah. Dan dia tidak perlu khawatir para tawanan akan bangun, dan mereka tidak perlu mengikat para tawanan. Lemparkan saja mereka ke dalam kandang luar angkasa dan mereka tidak perlu khawatir akan pelariannya. Dengan cara ini, efisiensi Xia Ruofei juga meningkat pesat. Tentu saja, sebelum melemparkan para tawanan ke dalam sangkar ruang peta spiritual, Xia Ruofei juga akan mengetahui semua racun dan senjata tersembunyi mereka, Lagi pula, jika para tawanan ini dibawa dengan senjata mereka, para tawanan di luar angkasa kandang akan terjadi. Jika terjadi konflik, besar kemungkinannya akan menimbulkan pertumpahan darah. Xia Ruofei tidak mudah mengumpulkan sejumlah tenaga kerja gratis, tentu saja ia tidak mau rugi karena hal ini. Tangga juga memiliki penjaga khusus, yang juga berarti Jinhu kemungkinan besar akan tinggal di sini, jika tidak, tindakan pencegahannya tidak perlu terlalu ketat. Setelah Xia Ruofei sampai ke lantai 3, dia segera mulai menyelidiki dengan kekuatan mentalnya. Benar saja, dia menemukan seorang pria kulit putih berusia 40-an, sekitar 40 tahun, terbaring di tempat tidur dan tidur di sebuah kamar besar di sisi timur gedung kecil itu. Dia rubah emas. Xia Ruofei diam-diam berbisik di dalam hatinya. Segera, Xia Ruofei menemukan ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia sekali lagi meningkatkan intensitas kekuatan mentalnya dan memeriksa kembali ruangan besar di timur. Ruangan itu bersebelahan dengan kantor besar. Kantor dan kamar tidur juga saling berkomunikasi. Mentalitas Xia Ruofei menyapu dan dengan cepat menemukan keganjilan antara kantor dan kamar tidur. Masih ada kamar yang tersembunyi. Ruangan ini dengan cerdik memanfaatkan ilusi visual persepsi dan desain unik struktur rumah. Rata-rata orang memang tidak merasa ada ruangan di lokasi tersebut. Selain itu, keempat dinding ruangan, serta lantai dan langit-langit, semuanya dilapisi dengan logam tembaga, yang juga dapat melindungi sebagian besar pemindaian beberapa peralatan elektromagnetik. Kekuatan mental Xia Ruofei relatif lemah terhadap penetrasi benda padat, terutama benda logam. Inilah sebabnya dia tidak menemukan ruangan ini untuk pertama kalinya. Ketika hati Xia Ruofei terasa agak salah, di bawah pemindaian kekuatan mental 1 inci dan 1 inci, ruang rahasia yang tersembunyi akhirnya menghilang. Kekuatan mental Xia Ruofei merasakan bahwa ada juga tempat tidur di ruang rahasia yang tersembunyi. Tempat tidurnya juga seorang pria kulit putih yang berusia sekitar 40 tahun. Orang ini hampir persis sama dengan tubuh manusia di luar tempat tidur kamar tidur, bahkan penampilannya pun sangat mirip. Xia Ruofei memahaminya dengan sedikit pemikiran. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang tidur di kamar luar pastilah pengganti orang kulit putih di ruang rahasia. Xia Ruofei merasa bahwa dia cukup berhati-hati, tetapi hari ini dia masih mengagumi pria kulit putih yang mungkin adalah rubah emas. Sadarilah bahwa di kamp militer yang dijaga ketat, kemungkinan disentuh oleh musuh sangat kecil. Namun pria kulit putih tersebut tetap mengatur pengganti tidur di ranjangnya, namun ia lebih memilih tidur di kamar kecil, menunjukkan betapa berhati-hatinya karakternya. Xia Ruofei memperkirakan jika dia langsung menembak penggantinya di tempat tidur kamar tidur, dewa di ruang rahasia akan menyadarinya untuk pertama kalinya. Toh, peran penggantinya ada di sana. Dia rubah emas. Xia Ruofei diam-diam berbisik di dalam hatinya. Segera, Xia Ruofei menemukan ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia sekali lagi meningkatkan intensitas kekuatan mentalnya dan memeriksa kembali ruangan besar di timur. Ruangan itu bersebelahan dengan kantor besar. Kantor dan kamar tidur juga saling berkomunikasi. Mentalitas Xia Ruofei menyapu dan dengan cepat menemukan keganjilan antara kantor dan kamar tidur. Masih ada kamar yang tersembunyi. Ruangan ini dengan cerdik memanfaatkan ilusi visual persepsi dan desain unik struktur rumah. Rata-rata orang memang tidak merasa ada ruangan di lokasi tersebut. Selain itu, keempat dinding ruangan, serta lantai dan langit-langit, semuanya dilapisi dengan logam tembaga, yang juga dapat melindungi sebagian besar pemindaian beberapa peralatan elektromagnetik. Kekuatan mental Xia Ruofei relatif lemah terhadap penetrasi benda padat, terutama benda logam.
Inilah sebabnya dia tidak menemukan ruangan ini untuk pertama kalinya. Ketika hati Xia Ruofei terasa agak salah, di bawah pemindaian kekuatan mental 1 inci dan 1 inci, ruang rahasia yang tersembunyi akhirnya menghilang. Kekuatan mental Xia Ruofei merasakan bahwa ada juga tempat tidur di ruang rahasia yang tersembunyi. Tempat tidurnya juga seorang pria kulit putih yang berusia sekitar 40 tahun. Orang ini hampir persis sama dengan tubuh manusia di luar tempat tidur kamar tidur, bahkan penampilannya pun sangat mirip. Xia Ruofei memahaminya dengan sedikit pemikiran. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang tidur di kamar luar pastilah pengganti orang kulit putih di ruang rahasia. Xia Ruofei merasa bahwa dia cukup berhati-hati, tetapi hari ini dia masih mengagumi pria kulit putih yang mungkin adalah rubah emas. Sadarilah bahwa di kamp militer yang dijaga ketat, kemungkinan disentuh oleh musuh sangat kecil. Namun pria kulit putih tersebut tetap mengatur pengganti tidur di ranjangnya, namun ia lebih memilih tidur di kamar kecil, menunjukkan betapa berhati-hatinya karakternya. Xia Ruofei memperkirakan jika dia langsung menembak penggantinya di tempat tidur kamar tidur, dewa di ruang rahasia akan menyadarinya untuk pertama kalinya. Toh, peran penggantinya ada di sana. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang tidur di kamar luar pastilah pengganti orang kulit putih di ruang rahasia. Xia Ruofei merasa bahwa dia cukup berhati-hati, tetapi hari ini dia masih mengagumi pria kulit putih yang mungkin adalah rubah emas. Sadarilah bahwa di kamp militer yang dijaga ketat, kemungkinan disentuh oleh musuh sangat kecil. Namun pria kulit putih tersebut tetap mengatur pengganti tidur di ranjangnya, namun ia lebih memilih tidur di kamar kecil, menunjukkan betapa berhati-hatinya karakternya. Xia Ruofei memperkirakan jika dia langsung menembak penggantinya di tempat tidur kamar tidur, dewa di ruang rahasia akan menyadarinya untuk pertama kalinya. Toh, peran penggantinya ada di sana. Dari Xia Ruofei yang dipaksa membuka pintu ruang rahasia yang menyamar sebagai rak buku, hingga ia menaklukkan pria kulit putih yang kemungkinan besar adalah rubah emas, keseluruhan prosesnya hanya beberapa detik. Hampir di antara lampu listrik dan batu api, pintu rahasia terbuka, orang kulit putih terbangun, dan kemudian Xia Ruofei masuk ke ruang rahasia, dengan mudah lolos dari serangan orang kulit putih, keduanya lewat, pisau tangan sederhana akan orang kulit putih turun. Seluruh prosesnya mudah dan nyaman. Tentu saja, jika Anda beralih ke ahli taktis manapun, sangat sulit untuk mencapai level ini, karena Xia Ruofei juga menggunakan fungsi pengekangan mental untuk langsung mengunci pelatuk pistol orang kulit putih itu. Oleh karena itu, kecuali jika seorang praktisi yang baik adalah seorang praktisi spiritual yang baik, sangat sulit untuk mencegah orang kulit putih menembak dalam kasus tersebut. Lagi pula, pria kulit putih ini terlalu berhati-hati, dan dia tidak meninggalkan tubuhnya saat dia tidur. Dia tidak takut akan sentuhan yang tidak disengaja dalam tidurnya dan menyebabkan pistolnya hilang. Xia Ruofei memandang pria kulit putih yang terlempar ke tanah dan tampak tak sadarkan diri. Kemudian dia keluar dari ruang rahasia, di kamar tidur di luar, ada penggantinya yang pingsan di tempat tidur. Karena Xia Ruofei telah memastikan bahwa orang ini adalah pengganti, tentu saja dia tidak akan tertarik padanya. Dia akan langsung memasukkannya ke dalam kandang luar angkasa. Meskipun ini menggembung untuk tipe tubuh, namun juga bagus untuk memiliki tangan dan kaki. Masuk selalu dapat menghasilkan penghidupan. Xia Ruofei juga didasarkan pada prinsip tidak ada pemborosan. Tentu saja, ada juga pertimbangan kerahasiaan. Jika memungkinkan, dia tidak ingin meninggalkan orang yang hidup di kamp pelatihan malam ini. Orang yang bisa mengambil ruang, tentu saja harus menerima ruang. Setelah avatar dimasukkan ke dalam sangkar luar angkasa, Xia Ruofei berjalan kembali ke ruang rahasia. Dia pertama kali menggunakan kekuatan mentalnya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pria kulit putih yang pingsan di lantai ruangan, dan mengumpulkan semua senjata di tubuhnya, kecuali pistol elang gurun. Pria kulit putih itu benar-benar mengambilnya. Beberapa pisau terbang ini berwarna biru dan putih, dan sekilas sudah padam. Di saat yang sama, Xia Ruofei juga membenarkan bahwa pria kulit putih ini tidak memiliki racun bunuh diri. Ini juga yang dia harapkan. Meskipun para pembunuh yang dikirim oleh organisasi maut tidak takut mati,
namun ini adalah hasil dari peran ganda cuci otak dan tekanan yang kuat, dan para anggota puncak organisasi maut, masing-masing mengandalkan kelompok tentara bayaran untuk mendapatkan penghasilan, begitu penuh. Xia Ruofei kemudian menggunakan kekuatan mental untuk memindai karpet di ruang rahasia ini. Tidak mengherankan, ruang gelap rahasia yang tersembunyi juga dirancang di ruang rahasia tersebut. Xia Ruofei tidak terburu-buru membuka ruang gelap, tetapi berjalan ke arah pria kulit putih, menendang lubang di pinggangnya, dan pria kulit putih itu tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat Xia Ruofei, matanya penuh ketakutan, seperti pegas di bawah kakinya, dan dia melompat maju mundur. Xia Ruofei memeluk dadanya dengan tangannya dan menatap pria kulit putih bermata kucing dan tikus. Dia tidak mengejarnya. Pria kulit putih melihatnya, hatinya sedikit bahagia, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan dan menyentuh pinggangnya. Namun, pisau terbang yang semula disembunyikan di sana sudah lama menghilang. Pria kulit putih itu awalnya ingin mengambil pertahanan Xia Ruofei ketika dia sedang santai. Dia menggunakan pisau terbang untuk menatap Xia Ruofei. Di organisasi maut, pisau terbang orang kulit putih ini juga cukup terkenal. Pada jarak sedekat itu, dia benar-benar menangkap tenggorokan Xia Ruofei. Ketika orang kulit putih mengetahui bahwa pisau terbang itu telah menghilang, reaksinya sangat cepat, dan dia langsung berlari ke sudut ruang rahasia. Ada institusi tersembunyi. Dalam keadaan darurat, kamu bisa langsung membuka pintu ruang rahasia di sisi lain, lalu dia bisa kabur ke kantor sebelah. Sayangnya, dia bertemu Xia Ruofei. Mereka telah diblokir di ruang rahasia kecil, dan apa yang mereka hindari tidak ada. Xia Ruofei hanya melambaikan tangannya dengan lembut. Pria kulit putih itu tiba-tiba merasa seolah-olah dia menabrak dinding yang tak terlihat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan seluruh orang terpental kembali. Xia Ruofei berjalan dengan tergesa-gesa dan berkata dalam bahasa Inggris, "Oke. Saya tidak ingin melanjutkan permainan membosankan ini, langsung saja ke intinya." Pria kulit putih itu memandang Xia Ruofei dengan waspada dan tidak berkata apa-apa. Dia secara alami tahu bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri, tetapi dia belum menyerah. Pikirannya selalu berjalan cepat, dan dia berpikir keras untuk melarikan diri. Namun, ketika tatapannya menyentuh tatapan Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan gemetar. Kalajengking hitam Xia Ruofei tampak seperti jurang gelap tak berujung. Dia merasa hatinya seperti tersedot ke dalam. Hal yang sama, hampir sesaat, pria kulit putih ini jatuh ke dalam kondisi memalukan karena terhipnotis oleh kekuatan mental. Xia Ruofei duduk dengan kursi di samping tempat tidur ruang rahasia dan bertanya dengan lemah, "Bicaralah tentang nama dan kode Anda." Orang kulit putih itu tidak memberontak dan matanya tumpul dan berkata, "Nama saya Melendo, dan saya diberi nama Sandi Rubah Emas di organisasi maut." Meskipun pikiran sudah memiliki penilaian, tetapi ketika orang kulit putih memastikan bahwa dia adalah Rubah Emas, Xia Ruofei masih menunjukkan senyum bahagia. Langkah selanjutnya adalah interogasi. Melendo tentu punya tanya jawab, dan senyuman di wajah Xia Ruofei menjadi semakin populer. Strategi yang saya kembangkan memang benar. Saya mulai dari kamp pelatihan dan langsung meraih Rubah Emas. Kemudian saya menemukan banyak informasi berguna dari mulutnya. Kemudian, selama tanaman merambat disingkirkan secara menyeluruh, tidak menjadi masalah untuk menghapus sepenuhnya organisasi MIT. Dari pengakuan Melendo, Xia Ruofei menguasai banyak rahasia organisasi Moody. Tingkat atas Mad Mercenary terdiri dari 5 orang, yang secara internal disebut Parlemen 5 anggota. Dalam tim kepemimpinan ini, Setan, pemimpin organisasi maut dan ketua parlemen beranggotakan 5 orang, memiliki otoritas absolut. Pendiri organisasi maut yang menggunakan setan-setan sebagai nama kodenya juga cukup misterius. Bahkan Melendo tidak mengetahui nama aslinya, dan tidak mengetahui keberadaannya. Namun 3 orang yang disebut anggota parlemen lainnya, kecuali Melendo, semuanya diberitahu oleh Melendo tanpa syarat. Ketiga anggotanya adalah Boak Ethiopia, dengan nama Sandi Piton, penyanyi Thailand, yang merupakan penyihir, dan Douglas Amerika, yang merupakan megalit. Di antara mereka, Boak adalah orang kepercayaan setan, pemimpin organisasi Moody. Banyak perintah setan yang disampaikan melalui Boak. Saya yakin selama Boak tertangkap, dia bisa menggali identitas asli dan tempat tersembunyi setan.
Selain itu, selain kamp pelatihan di kota Basocho, organisasi Maut juga memiliki kelompok tentara bayaran sekitar 200 orang. Di benua Afrika yang peperangannya sengit, kelompok tentara bayaran ini bisa dibilang ibarat bebek. Dengan biaya yang cukup, kelompok tentara bayaran dapat memberikan dukungan bersenjata. Semua organisasi tentara bayaran ini percaya pada uang, selama uang itu ada, maka pasti akan mengirimkan pasukan untuk menyelesaikan masalah majikan. Kelompok tentara bayaran ini dipimpin oleh American Douglas. Douglas, dengan nama Sandy Boulder, pernah bertugas di Korps Marinir AS dan berpartisipasi dalam banyak pertempuran nyata. Dia adalah prajurit spesial yang tidak kenal kompromi. Selain kamp pelatihan dan kelompok tentara bayaran, organisasi Maut juga memiliki tim pembunuh yang disebut tim bayangan. Ukuran tim ini tidak terlalu besar, dan seluruh anggotanya berjumlah sekitar 100 orang. Pasukan bayangan terutama terlibat dalam berbagai misi pembunuhan. Umumnya dioperasikan secara berkelompok. Setiap kelompok memiliki setidaknya 4 atau 5 orang, dan lebih dari 10 orang. Ini kecil dan bagus. Penanggung jawab tim bayangan adalah orang Thailand yang merupakan penyihir. Bao Guijun, Gan Guiyu dan lainnya adalah salah satu kelompok pembunuh yang tergabung dalam tim bayangan. Baik untuk memperjuangkan majikan di medan perang atau menjalankan misi pembunuhan di dunia gelap, faktor risikonya cukup tinggi, dan tingkat kehilangan personel juga sangat besar. Oleh karena itu, organisasi Maut perlu mendirikan kamp pelatihan semacam itu, yang menyediakan aliran darah segar untuk kelompok tentara bayaran dan tim bayangan. Oleh karena itu, pentingnya kamp pelatihan dalam organisasi Maut sudah terbukti dengan sendirinya. Sebagai salah satu anggota parlemen yang beranggotakan 5 orang, Rubah Emas Melendo juga langsung duduk di kamp pelatihan. Melendo bertanggung jawab atas kamp pelatihan, Douglas bertanggung jawab atas kelompok tentara bayaran, dan Basu bertanggung jawab atas pasukan bayangan. Hanya Boak Ethiopia, dengan nama kode Piton, yang tidak memiliki tanggung jawab khusus. Tapi Boak adalah orang kedua di organisasi Maut. Haknya untuk berbicara dalam organisasi adalah yang kedua setelah setan misterius. Apalagi hubungan Boak dengan pemimpin setan cukup dekat, pada dasarnya berperan sebagai juru bicara setan, karena setan umumnya jarang muncul, dan sebagian besar perintah disampaikan melalui Boak. Setelah Xia Ruofei mengetahui situasi seluruh organisasi Maut, matanya menunjukkan ketajaman dan bertanya dengan dingin, sebelumnya, organisasi Maut menerima tugas untuk membunuh Song Qiming, seorang pejabat senior di Provinsi Tenggara Tiongkok. Siapa ini tugas? Diterbitkan. Saya memerlukan informasi spesifiknya. Golden Fox Melendo menunjukkan ekspresi samar dan berkata, saya tidak tahu. Misi pembunuhan umumnya dilakukan oleh tim bayangan. Kami memiliki beberapa orang yang melakukan pekerjaannya dan jarang bertanya kepada orang lain tentang urusan mereka. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Menyelidiki dalang di balik layar pembunuhan Song Qiming adalah tujuan terbesar perjalanan Xia Ruofei. Adapun untuk mengumpulkan sejumlah tenaga kerja gratis, itu adalah masalah memimpin. Meskipun organisasi Maut telah kehilangan kendali, jika komandan di belakang layar tidak dapat menemukannya, bahaya yang tersembunyi akan selalu ada. Di dunia gelap, bukan hanya organisasi Maut yang mampu menjalankan misi pembunuhan. Setelah pihak lain mengetahui bahwa mereka tidak dapat berharap pada organisasi Maut, sulit untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menemukan organisasi pembunuh lain melalui beberapa saluran untuk menyelesaikan masalah ini. Song Qiming adalah ayah dari Song Wei, dan Xia Ruofei tidak boleh membiarkannya melakukan kesalahan lagi. Sepertinya lebih baik menghadapi ular piton licik itu. Xia Ruofei berkata diam-diam di dalam hatinya. Pada titik ini, pertanyaan Xia Ruofei pada dasarnya sudah selesai, dan sebagian besar hal yang ingin dia ketahui terjawab di Melendo. Saat Xia Ruofei bersiap untuk langsung menerima Melendo ke dalam ruang peta spiritual, pikirannya tiba-tiba bergerak sedikit dan segera bertanya, Melendo, beritahu saya metode terbuka rahasia di ruang rahasia. Faktanya, ketika Xia Ruofei menggunakan eksplorasi mental, dia telah menemukan rahasia ini. Namun, dia juga menemukan bahwa alat penghancur diri dipasang di sel rahasia. Jika kekerasan itu dibongkar, maka isi sel akan langsung hancur. Xia Ruofei tidak mau repot-repot memecahkan alat penghancur diri itu, jadi dia bertanya langsung pada Melendo.
Dalam deep hypnosis, Melendo tidak akan pernah menyimpan rahasia apapun. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, dia segera menunjuk ke sudut dan berkata, "Dari sana, hitung lantai 3, pegang potongan itu dengan kedua tangan." Di kedua ujung lantai, tekan kuat-kuat secara bersamaan, disk kata sandi akan terbuka, dan kata sandi akan dibuka setelah memasukkan kata sandi. Kata sandinya adalah, Xia Ruofei mengikuti metode Melendo dan berjalan untuk menemukan lantai 3. Dia memegang kedua ujung lantai dengan kedua tangan dan menekannya sedikit. Benar saja, setelah suara bantingan, lantai perlahan tenggelam, dan disk kata sandi yang halus perlahan melayang. Xia Ruofei memasukkan kata sandi yang diberikan oleh Melendo. Benar saja, dengan suara mencicit lembut, sebuah ruang gelap muncul di lantai. Dengan bunga yang besar, selain beberapa tumpukan dolar, ada 2 kotak besar dan 1 kotak kecil. Uang kertas saat ini sekitar 100.000 dolar AS, dan uang ini, tentu saja, tidak akan ada di hati Xia Ruofei, dan akan dimasukkan ke dalam ruang. Uang ini dihabiskan sebelum dan sesudah pergi ke luar negeri, Mei Lundu ini semuanya diganti. Xia Ruofei kemudian membuka kotak yang sangat berat, yang penuh dengan emas batangan Huang Chengcheng. Setiap batangan emas harusnya standar 500 gram. Ada 40 akar di sini, yaitu 20 kilogram. Afrika sangat kaya akan emas. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara pada dirinya sendiri. Emas batangan ini semuanya terbuat dari emas dengan kemurnian tinggi. Nilai 10 kilogram hampir 890.000 dolar. Faktanya, uang Xia Ruofei saat ini bukanlah uang yang banyak. Itu hanya angka 8,9 juta dolar dan puluhan emas batangan dengan kilau emas. Meski nilainya hampir sama, namun memberikan perasaan yang sangat berbeda kepada orang-orang. Dengan banyaknya emas batangan yang diikat menjadi satu, hal ini cukup berdampak secara visual. Xia Ruofei menghargainya sebentar, lalu memasukkan kembali emas batangan itu ke dalam kotak besar dan menyimpannya di ruang peta spiritual. Akhirnya, Xia Ruofei mengulurkan tangan dan membuka kotak kecil itu. Ketika saya melihat sesuatu di dalam kotak, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul. Ini adalah kotak yang penuh dengan berlian. Berlian yang sedikit lebih kecil itu layak untuk disebutkan, dan itu benar-benar menarik perhatian Xia Ruofei, yang merupakan bagian atas dari berlian merah muda besar. Berlian ini belum dipotong sehingga bentuknya tidak beraturan, namun tetap tidak mengurangi keindahannya. Berlian ini semuanya berwarna merah muda yang menawan, dan transparansinya sangat tinggi. Tidak ada jejak kotoran di dalamnya, meskipun itu adalah Xia Ruofei. Mereka yang tahu sedikit tentang berlian juga dapat melihat bahwa berlian ini memiliki rating yang sangat tinggi. Berlian dalam kesan Xia Ruofei sangat kompak, bertatahkan pada cincin atau liontin. Yang terbesar adalah jantung lautan di Titanic. Berlian ini jauh lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Ini memang di luar pemahaman Xia Ruofei. Ini bukan Xia Ruofei yang belum pernah melihat dunia. Ini benar-benar pria baja lurus, benar-benar tidak terlalu memperhatikan benda seperti berlian. Xia Ruofei tidak menghargai berlian merah muda berukuran besar ini, dan langsung memasukkannya kembali ke dalam kotak, menyatukannya dengan berlian lainnya, dan memikirkannya di ruang pendapatan. Pada akhirnya, Xia Ruofei pun memasukkan Jinhu Mei Lundo ke dalam sangkar luar angkasa. Selanjutnya, dia mulai membersihkan seluruh kamp pelatihan. Yang pertama dimulai dari gedung tempat tinggal Melendo. Menurut tawanan Padou dan catatan Melendo sendiri, bangunan tersebut sebagian besar dihuni oleh instruktur kamp pelatihan, semuanya tinggal di lantai 2. Selain itu, terdapat penjaga yang bertugas di pintu masuk lantai 1 selama 24 jam. Xia Ruofei keluar dari kamar Melundo dan langsung menuju lantai 2. Dia menginterogasi Melendo beberapa lama, dan saat itu kurang dari jam 3 pagi. Saat ini, semua orang tertidur lelap, dan seluruh gedung sunyi. Xia Ruofei menyelinap ke kaki, langsung membuka penyelidikan mental, dan mulai membersihkan kamar pertama di ujung koridor. Dia bahkan tidak perlu memulai, selama dia memasuki ruangan, dia semua berada dalam jangkauannya. Instruktur di kamp tidur tidak akan menolak sama sekali, dan dia akan langsung dilempar ke kandang luar angkasa oleh Xia Ruofei. Oleh karena itu, kecepatan Xia Ruofei cukup cepat, menyapu sepanjang koridor sebuah ruangan. Untuk sementara,
seluruh lapisan kedua lebih dari 20 instruktur berada dalam kondisi ketidaktahuan, Xia Ruofei ke dalam sangkar luar angkasa. Dia memeriksanya lagi dengan kekuatan mentalnya dan memastikan bahwa tidak ada ikan di lantai 3 lantai 2. Di gedung 3 lantai ini, hanya ada satu penjaga-jaga di pintu masuk lantai 1. Xia Ruofei tidak berhenti. Setelah membersihkan kamar terakhir di lantai 2, dia langsung menuju lantai 1. Waktunya tidak terlalu banyak. Dia harus menyelesaikan semuanya sebelum jam 4, jika tidak penjaga akan berpindah pos dan segera menemukan ada yang tidak beres. Pos lantai 1 berada di tangga, menghadap pintu masuk gedung, menghadap tangga saja. Penjaga itu juga sedikit mengantuk, dan tidak ada kesadaran akan Xia Ruofei yang diam-diam mendekat dari belakang. Tangan Xia Ruofei yang tajam dan rapi mengejutkannya, lalu dia memikirkannya dan memasukkan penjaga itu ke dalam sangkar luar angkasa. Setelah membersihkan gedung, Xia Ruofei menembak sasaran ke asrama. Meskipun masih banyak peluit keliling di kamp pelatihan, ada juga penjaga di menara pengintai, tetapi orang-orang ini siap dihadapi oleh Xia Ruofei. Alasannya sederhana, yang sedang tidur adalah yang paling mudah didapat, dan kemungkinan terlewat paling kecil. Selain itu, hal ini dilakukannya dengan mempertimbangkan situasi yang tidak terduga dalam kasus berurusan dengan para penjaga, sehingga penjaga tersebut menemukan bahwa meskipun senjata ditembakkan, mereka yang sedang tidur akan dibangunkan. Pada saat lebih dari 100 orang dikepung, dan masing-masing dilengkapi dengan senjata panas, bahkan jika Xia Ruofei adalah seorang praktisi, sulit untuk mengendalikan situasi. Jika peserta pelatihan pertama kali ditempatkan di kandang luar angkasa, meskipun mereka ditemukan dalam respons terakhir terhadap penjaga, maka dia hanya perlu berurusan dengan sejumlah kecil orang. Secara keseluruhan, situasi masih terkendali. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei meninggalkan gedung berlantai 3, dia pertama kali bersembunyi di balik bayang-bayang dan menggunakan mentalitas untuk menyelidikinya sebentar. Setelah menghitung peluang, ia menggunakan posisi lari yang fleksibel dan reaksi sensitif terhadap gerakan dan gerakan di bidang latihan taktis. Melewati tempat latihan di bawah pengawasan menara pengawal, dia sampai di sisi asrama siswa. Asrama mahasiswa merupakan deretan bungalow bertingkat rendah dengan total 5 bungalow. Setiap bungalow hanya memiliki 2 kamar yang masing-masing dapat menampung sekitar 10 orang. Namun, mengingat begitu banyak penjaga di luar, Xia Ruofei memperkirakan jumlah siswa di asrama harus 7 atau 80. Tidak ada pos penjagaan di asrama, dan Xia Ruofei menyelinap ke bungalow pertama dengan sangat lancar. Baik di Tiongkok maupun di luar negeri, tata ruang tempat pelatihan dan tentara serupa. Kondisi akomodasi para peserta pelatihan di kamp pelatihan ini juga sangat umum. Sebuah bungalow dibagi menjadi 2 ruangan, kemudian terdapat keran drainase di sepanjang dinding belakang luar bungalow. Digunakan untuk mencuci dan mandi oleh siswa. Sedangkan untuk toilet, terdapat toilet besar di belakang deretan bungalow yang digunakan oleh 100 siswa tersebut. Xia Ruofei menyentuh asrama siswa ini, meletakkan deretan toko datong di dinding, berbaring di tempat tidur bersama 7 atau 8 orang, berteriak dan tidur. Penglihatan Xia Ruofei sangat kuat. Meski jarak pandangnya sangat rendah, ia masih bisa melihatnya dengan sangat jelas. Ada 8 siswa di sini, putih, hitam dan kuning. Lengan para prajurit terpasang rapi di dinding. Semuanya adalah senapan otomatis AK-47. Walaupun senjata ini agak tua, namun performanya cukup bagus, banyak organisasi tentara bayaran yang sangat menyukai senapan otomatis klasik ini. Begitu Xia Ruofei mengamatinya, dia mulai memasukkan siswa-siswa ini satu persatu ke dalam kandang luar angkasa. Seluruh prosesnya cukup lancar dan tidak ada hambatan sama sekali. Kemudian Xia Ruofei segera pergi ke kamar sebelah dan melakukan hal yang sama. Xia Ruofei seperti lebah yang keras. Dengan alasan menghindari patroli yang sudah menyaksikan peluit, sebuah bungalow telah mengunjungi masa lalu dan memakan waktu sekitar setengah jam. Dia sudah menempatkan sekitar 80 orang di asrama. Semua siswa dikurung di dalam sangkar luar angkasa. Semua peserta pelatihan ini sangat baik dalam kebugaran fisik. Mereka mendapatkan begitu banyak pekerja gratis sekaligus, dan hati Xia Ruofei juga indah. Dalam prosesnya, patroli keliling beberapa kali melewati asrama siswa, namun tidak ditemukan kelainan. Setelah Xia Ruofei membersihkan asrama,
target ditempatkan pada penjaga di luar. Hal pertama yang dia tangani adalah penjaga di menara pengintai. Karena titik-titik ini memiliki pemandangan terbaik, dan terdapat lampu sorot, jika tidak dibersihkan terlebih dahulu, maka Xia Ruofei pasti akan ketahuan saat berhadapan dengan patroli keliling. Tentu saja, meski kehilangan keberadaannya, mundurnya tubuh Xia Ruofei tidak menjadi masalah. Dan hingga saat ini, sebagian besar orang di kamp pelatihan yang diselenggarakan oleh Maut ini telah dikurung oleh Xia Ruofei di kandang luar angkasa. Kekuatan sisa dari seluruh kamp pelatihan hanyalah jumlah poin di luar. 10 penjaga. Bahkan jika dia pergi sekarang, Xia Ruofei sudah mendapatkan banyak uang. Oleh karena itu, suasana hatinya sangat santai. Xia Ruofei menyelinap melewati menara pengawas yang paling dekat dengannya. Melalui sampul malam, dia sampai ke dasar menara pengawal dengan sangat lancar. Xia Ruofei dengan sabar menunggu patroli keliling lewat, lalu dia memanjat dengan gesit. Dia tidak memilih tangga tali sederhana menuju menara pengawal, tetapi memanjat dari sisi lain. Karena ada menara pengawas lain di sisi tangga tali yang jaraknya sekitar 20 meter, dari sisi ini ada resiko ketahuan. Dengan budidaya Xia Ruofei saat ini, bahkan tanpa tangga, sangat mudah untuk memanjat menara pengawas seperti itu. Sosoknya terbang di malam hari, dan hanya dalam beberapa detik, Xia Ruofei dengan mudah mencapai platform di puncak menara pengawal. Karena penguasaannya atas kekuasaan telah mencapai titik ekstrim, menara pengawas bahkan tidak menggoyahkan seluruh proses pendakian. Penjaga yang menjaga menara pengawal tidak memperhatikan apapun. Penjaga itu menghadap jauh dari arah Xia Ruofei. Tangan Xia Ruofei berada di pagar menara pengawal, dan dia dengan mudah melintasi pagar pembatas dan melayang di menara pengawal. Penjaga itu merasa ada yang salah saat ini. Tapi bahkan sebelum dia menoleh ke belakang, dia merasakan lehernya dipukul dengan keras, lalu dia menjadi hitam dan pingsan tanpa perlawanan apapun. Xia Ruofei memikirkan untuk pindah dan membawanya ke kandang luar angkasa untuk ditahan. Sebuah pukulan, Xia Ruofei tidak berhenti, langsung keluar dari tempat yang baru saja muncul, turun menara ke tanah. Setelah sedikit mengamati, dia melihat kembali ke dalam bayangan gelap dan menyentuh menara pengawal kedua. Dengan tutupan malam, Xia Ruofei tanpa sadar membersihkan para penjaga di ketinggian menara pengawal. Seluruh prosesnya cukup lancar. Tidak hanya para pengintai tidak menemukan sesuatu yang salah satu sama lain, tetapi bahkan peluit ponsel yang terus terdengar di bawah menara pengawal pun tidak diperhatikan. Aspek ini adalah pola pikir. Penjaga patroli keliling umumnya tidak akan melihat ke atas. Selain itu, menara pencarian dilengkapi dengan lampu sorot. Lampu sorot ini akan tetap berputar dengan kecepatan tetap tanpa manipulasi apapun. Cahayanya sangat menyilaukan, sehingga meskipun seseorang melihat ke atas dan melihat ke atas, itu tidak terlihat terlalu bagus. Setelah menyelesaikan peluit pengintai, 3 patroli keliling lainnya menjadi lebih sederhana. Setiap regu patroli juga terdiri dari 5 orang. Xia Ruofei langsung bersembunyi di balik bayang-bayang dan bergegas keluar setelah pasukan patroli lewat, melancarkan serangan. Dari belakang mereka, pasukan patroli tidak memiliki persiapan mental sedikit pun. Kecepatan Xia Ruofei terlalu cepat, di mana reaksi 5 orang biasa di distrik tersebut, Xia Ruofei menyelesaikan pertempuran dalam beberapa detik, dan dengan cepat menangkap mereka dan melemparkan mereka ke dalam kandang luar angkasa, dan kemudian berpindah tempat untuk menyergap patroli berikutnya. Ketika Xia Ruofei mendapat patroli terakhir, waktu baru menunjukkan sekitar jam 3.30 pagi. Pada akhirnya, Xia Ruofei mencari lingkaran di kamp pelatihan, memastikan bahwa tidak ada ikan di kamp pelatihan. Sangat mudah untuk tersenyum dan bersiap untuk mengungsi dari kamp pelatihan.